Hai, roll kamera and action. Oke, teman-teman, hari ini saya ngobrol-ngobrol sama Mas Boy. Mungkin teman-teman juga belum pada ngerti ya, tapi saya yakin sebagian besar sudah pada ngerti. Saya akan perkenalkan dulu. Jadi Mas Boy ini Aka Bodwin Satrio Negoro adalah owner dari 86 Court. Jadi kenapa saya bilang Court? Karena di dalam 86 itu ada banyak usaha ya. Di sini kita akan coba sharing dengan Mas Boy. Beliau menurut saya juga sudah cukup sangat berpengalaman karena memang usahanya juga banyak banget. Jadi mungkin hari ini beliau bisa memberikan sedikit ilmunya lah, sedikit aja. Yang siapa tahu, ya semoga aja sih bisa bermanfaat buat teman-teman yang lihat IG saya hari ini. Oke, Mas Boy. Halo, Mas, apa kabar? Ini sebelah saya nih Mas Boy. Nah, Mas Boy, simpel dan dari banyak pertanyaan ujung-ujungnya adalah ya apa sih caranya bertahan sedangkan kita ini usahanya memang misalnya anggaplah kayak Mas Boy adalah seorang pengusaha event organizer yang bergerak di bidang jasa. Terus suatu ketika Corona datang, blar, dimana kita harus muter otak nih, banyak event yang di cancel atau banyak event yang tertunda dan sebagainya. Dan ini juga kurang lebih kasusnya sama dengan teman-teman UKM yang biasanya dia dapat profit sehari sekian, akhirnya dengan adanya corona semua mereda, bahkan hampir ada yang hampir gulung tikar juga nih Mas. Nah, mungkin Mas Boy bisa sharing dikit nih apa yang sekarang ini Mas Boy lakuin. Nah, kita lihat nih kalau teman-teman yang lain juga lihat, wah, iki bos CEO tapi nggawe masker. Wah, iki nggawe iki kok bisa aja gitu loh. Nah, mungkin bisa dikasih ide sedikit buat teman-teman nih dalam menyikapi situasi yang gak enak ini. Silakan, Mas. Oke, teman-teman, makasih sebelumnya, Pras, udah diajak sharing di Zoom meeting ini. Sebelumnya, saya mau info dulu bahwa saya tidak bermaksud menggurui, jadi kita sharing aja tentang apa-apa yang terjadi di 86. Kemarin Pras sempat telepon saya, tanya-tanya, Mas sharing-sharing apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya kita pun bisa dibilang masalah sukses tidak sukses ya kita belum tahu ya. Ini yang jelas kita bergerak aja, jangan sampai kita menyerah sama keadaan. Jadi saya mau sharing sedikit dulu sama teman-teman bahwa salah satu orang-orang yang memang bisa bertahan dalam situasi apapun adalah orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang kreatif, kita ngomongin masalah kreatif dulu nih. Jadi kreatif itu menurut saya adalah, ini menurut saya ya, nggak ada bukunya. Jadi kreatif itu asal katanya dari create gitu ya, dari create kalau menurut saya. Nah, create itu bahasa Indonesia adalah menciptakan, benar ya? Menciptakan. Nah, sedangkan kita tahu menciptakan itu bukan ranahnya manusia. Jadi menciptakan itu adalah ranahnya Tuhan. Ranahnya Tuhan. Jadi sebenarnya kalau bagi saya kreatif itu create itu nggak ada, itu bukan tugas kita, itu tugasnya Tuhan. Nah, tapi apa sih yang bisa kita ambil di situ? Jadi menurut saya kreatif itu adalah bukan kita pandai menciptakan sesuatu, tapi kita pandai connecting the idea. Jadi menggabungkan semua yang sebenarnya sudah ada. Gitu ya. Kita tinggal mengkonek-konekkan. Oleh karena itu, supaya kita bisa kreatif harus gimana sih? Ya kita harus banyak referensi. Kita harus banyak bermain dengan siapapun. Kita membaca apapun. Kita mendapatkan referensi apapun. Itu masalah kreatif. Itu yang hal yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus pandai membaca situasi dan menempatkan diri. Jadi kalau saya caranya waktu itu saya sempat karena saya googling dan lain sebagainya, saya melihat ada satu postingan dari Kemenparekraf waktu itu. Dia berbicara mengenai apa-apa saja industri yang akhirnya hancur. Industri yang akhirnya hancur gara-gara wabah COVID-19 ini, dan industri yang naik. Jadi ternyata prinsip WM itu ada. Jadi
pada saat COVID ini ada industri yang hancur, yang jatuh, terpukul, paling terpukul. Tapi juga ada industri yang akhirnya naik. Ada industri yang akhirnya naik. Nah, itu membaca dari situasi itu. Nah, teman-teman bisa cari referensinya itu apa-apa saja industri yang naik dari masalah COVID ini, apa aja industri yang turun. Nah, celakanya 86 Production, perusahaan yang kebetulan ada di bawah saya, itu bergerak di bidang laser. Ya. Sebenarnya ini sudah saya duga waktu bulan Januari, Pras. Di bulan Januari ini sudah mulai muncul wabah COVID ini di Cina. Saya ini berdoa banget jangan sampai ini masuk ke Indonesia. Karena apa? Kalau ini masuk ke Indonesia, karena bisnis kita ini bisnis hiburan, di mana bisnis hiburan itu adalah pilihan paling terakhir gitu ya, pilihan paling terakhir yang bisa dilakukan oleh manusia gitu ya, itu pasti paling terpukul. Karena begitu ada wabah ini masuk ya, yang paling pertama dikorbankan pasti laser ya, dimana dalamnya laser itu ada industri pariwisata, perhotelan, transportasi untuk pariwisata, ya pokoknya berkaitan dengan laser. Bener aja begitu bulan Maret diumumkan oleh pemerintah bahwa tidak boleh ada kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Bahkan di Jakarta waktu itu jadi zona merah, yang sekarang melebar ke kota-kota lain, termasuk di Jawa Timur. Itu aja, semua PO yang kita sudah deal, yang kita udah pupuk-pupuk dari tahun sebelumnya, untuk kita menangkan, dari Desember kita udah prepare, itu postpone. Itu juga nilainya juga nggak kecil lah buat kita ya. Itu hampir sekitar lebih dari 8 miliar. Ya, lebih dari 8 miliar. Dari 8 miliar ini postpone, ya, itu rasanya kayak udah kamu dikirimin mobil Rubicon gitu ya, 10 biji di depan rumah dikasih gitu. Nih mobil Rubicon gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang namanya Corona datang bilang, sorry ya boy, tambah dulu Rubiconnya. Saya dibawa pergi gitu. Dan kita juga nggak tahu itu dibawa pergi kemana dan kapan dibalikinnya kita nggak tahu. Jadi lumayan ngenes ya gambarannya kayak gitulah. Ya. Tapi ternyata masalahnya nggak berhenti di situ. Jadi kita memang sebagai pengusaha terpukul banget, terpukulnya ya. Semua rencana yang udah kita buat, bahkan annual meeting target yang udah kita buat berantakan semuanya. Karena jujur aja, mungkin tidak ada satupun perusahaan di Indonesia ya terutama ya yang siap mengenai masalah COVID-19 ini. Jadi pada saat annual meeting, kick off meeting di Januari, Februari ya, semua UKM semuanya juga pada saat setting target, kita mau profit sekian tahun ini dan lain sebagainya, itu tidak ada satupun yang memasukkan wabah ini jadi salah satu pertimbangan. Jadi kita semuanya tiba-tiba harus berubah total. Nah, ini nggak berhenti di situ. Pengusaha memang terpukul dalam hal ini. Tapi ya kalau di saya sendiri kita masih ada profit di Januari, Februari ya. Itu yang sekarang ini sedang tergerus. Jadi profit Januari Februari ini untuk menutupi operasional yang terjadi di sekarang ini di wabah ini gitu ya. Nah, ini mulai tergerus. Nah, tapi sebenarnya yang paling terpukul itu adalah teman-teman pekerja freelance. Teman-teman pekerja freelance. Jadi di tempat saya tuh hampir 80% pegawai itu memang di freelancer ya. Ada teman saya bilang, kamu enak pekerjamu freelance semua, kamu nggak ada kewajiban dan lain sebagainya. Ya menurutku itu pernyataan tidak bertanggung jawab ya, dan tidak bertanggung jawab karena kalau bagi saya di saat kita membutuhkan mereka selalu hadir buat kita gitu ya. Nah sekarang di saat mereka butuh kita, terus kita lepas tanggung jawab gitu aja, mentang-mentang anak freelance sudah nggak diurusin, itu nggak benar juga gitu ya kan, itu nggak benar juga. Di tanggung jawab moral selalu ada. Bahkan kemarin saya sempat menangis dalam hati, menangis beneran sih sebenarnya, saya keluar air mata beneran jujur. Jadi ada salah satu tim saya itu WA saya, Pak lagi sibuk malam-malam jam 10, sorry Pak malam-malam saya WA. Kenapa bro? Aku bilang gitu. Pak boleh pinjam uangnya 50.000 nggak? Anjir pinjam uang 50.000 bayangin. Juga kayak opo, saya ketahui aku ngomong. Yureni loh aku ngomong. Jawaban yang paling menyayat hati saya adalah pada saat dia bilang,
Enggak Pak, buat makan. Bayangin Pak. Buat makan Pak. Bayangin gitu. Dan saya tahu dia itu seorang kepala keluarga, dia punya istri, dan dia punya 2 anak. Dia pinjam uang saya cuma 50.000 cuma buat makan. 50.000 tuh buat makan. Apa kalau dimakan sekeluarga? Bisa dibayangin gitu. Di situ saya benar-benar merasa bahwa wah ini nggak boleh nih kayak gini. Di satu sisi ya kita lihat banyak orang juga yang cukup hebat luar biasa di Indonesia itu cukup dermawan ya. Sorry, sebelum saya ngomong saya tidak offense sama teman-teman ojol ya. Jadi sorry buat teman-teman ojol, ini bukan berarti saya offense enggak. Jadi saya lihat itu banyak orang yang membagikan sembako dan lain-lain sebagainya kepada teman-teman ojol. Di media cukup di blow up lah ya. Ya saya sih happy lah buat teman-teman ojol, itu rezeki teman-teman, monggo silahkan. Tapi anak buah saya, tim freelancer, ini belum tercapture. Padahal kalau kita boleh ngomong, mereka lah yang sebenarnya benar-benar paling terpukul. Ya. Ini kita baru ngomong freelancer di bidang saya, di bidang event. Kemudian bidang event itu luas lagi freelancernya. Ada operator sound, itu juga biasanya freelancer, operator lighting, tukang pasang rigging, ya kan. Terus belum lagi di situ ada talent, ada MC, ada biduan, ada apa-apa. Mereka ini benar-benar berhenti pas. Ya kan? Untuk teman-teman ojol, alhamdulillah nih buat teman-teman ojol, mereka masih dapat order loh. Bahkan saya sendiri sampai sekarang saya adalah pengguna setia ojol. Jadi sampai sekarang pun saya masih order lewat ojol, karena apalagi dengan work from home ini yang tadi saya order ojol mungkin sehari cuma sekali 2 kali, sekarang bisa 5 kali gitu. Begitu anak saya pengen makan, kita mau beli beras daripada kita ke pasar sendiri, resiko akhirnya kita order lewat ojol. Jadi ojol ini malah banyak ordernya menurut saya. Nah ini mereka saya nggak bilang nggak terdampak lah, tapi mereka tuh masih ada. Tapi teman-teman freelancer tim saya ini plus nggak ada. Gitu ya. Mereka akhirnya mau nggak mau harus kreatif. Nah akhirnya saya juga putar otak. Tadinya saya berusaha menunggu, ya udah deh tunggu deh, mudah-mudahan, karena awalnya kan itu kan 2 minggu ya kita disuruh work from home, 2 minggu lah. Nah tapi ngelihat perkembangan ke depan ini kayaknya bakal aman nih, Nah, sehingga kita harus putar otak. Yang pertama saya lakukan adalah saya rilis beban saya pribadi, karena pada saat saya stres, saya memikir bahwa aduh ini gimana, ini hilang 8M omset udah di depan mata, terus kemudian juga ini gimana tim saya makan gimana, ini gimana. Pada saat kita berkumpul di situ kita nggak akan kemana-mana gitu loh Mas. Kita nggak akan kemana-mana. Jadi itu sama kayak kita itu bawa beban gitu ya, 200 kg, beban 200 kg gitu ya. Beban 200 kg, terus kita bawa terus gitu. Capek kan? Ya, karena kalau mau berpikir ya mungkin kita harus berhenti sejenak, kita taruh beban, udah kita lepas dulu. Kita lupakan lah. Ya. Kita lupakan dulu lah semuanya. Supaya kita bisa mikir jernih. Nah, setelah itu, saya mulai browsing. Saya melihat dari industri yang tumbuh ini apa sih? Industri yang tumbuh apa? Oh ternyata ada industri A, B, C, D, E, F. Nah ini mulai kita develop, kita atur mana yang kira-kira bisa kita jalani. Ya. Nah, dari situ kita lepaskan atribut lah, bahwa saya seorang show director, saya seorang EO, saya seorang apa. Saya lepaskan dulu. Intinya saya lebih memilih mana yang bisa saya kerjakan. Ya. Nah kebetulan kalau kita ini kan memang faknya kan di marketing, di promotion, di marketing. Jadi, nah saya gunakan ilmu saya itu di bisnis-bisnis yang tumbuh. Bisnis-bisnis yang tumbuh. Yang nomor 1 paling tumbuh sekarang adalah penyediaan alat-alat tekstil untuk medis. Yang saat ini lagi tumbuh banget. Bahkan itu top, yang tertinggi. Oleh karena itu saya melirik yang paling gampang kecil-kecilan adalah masker. Ya, masker. Nah, jadi saya riset bagaimana saya membuat masker. Apa sih trennya yang masker yang lagi trennya apa sih? Pertama muncul masker kain bla 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 dengan bahan spunbond dan itu banyak yang main bla bla bla. Saya cari nih yang belum banyak yang main apa? Oh, ada masker scuba, oh ini
belum banyak yang main. Kita mulai riset bikin masker scuba. Nah, setelah itu ternyata banyak juga yang main masker scuba. Inovasi lagi apa? Oh, ini masker scubanya kalau polos kan biasa gitu ya. Kita coba dengan motif. Kita coba dengan branding. Ya, saya lihat ada teman-teman yang bikin dari batik, ada teman-teman yang bikin. Itu cukup bagus menurutku. Jadi inovasi-inovasi itu yang bisa kita buat. Nah, kebetulan saya ini ada printing, ada mesin cutting, ada mesin press. Ini bisa kita gunakan kerjasama sama vendor. Oke, saya punya ada mesin ini saya gabung-gabungkan. Jadi tadi karena kita banyak kumpul sama orang, sehingga kita banyak referensi, kita gabung-gabungkan, kita jadi satu produk. Satu produk, saya iseng aja bikin, saya pakai, saya foto, saya posting di sosial media dan lain sebagainya. Ini kok permintaannya bagus. Dalam waktu kurang dari 1 minggu lah ya, pas hari ini 1 minggu. Saya kan mulai kan minggu yang lalu kira-kira hari Sabtu ya. Itu saya pertama kali posting itu. Dalam seminggu ini saya sudah punya omset itu hampir 60 jutaan lah. 60 jutaan. Ya, 60 jutaan. Memang nggak sebanding sama yang biasa kita kerjakan. Tapi ini cukup bagus, cukup lumayan. 60 jutaan. Nah, itu dengan profit yang ya lumayan lah. Saya nggak usah ngomong masalah. Itu di minggu pertama. Dan untuk minggu kedepannya akhirnya itu udah kayak dari mulut ke mulut ya, udah kayak gede banget gitu. Bahkan kita udah dapat order tuh hampir ratusan juta lah untuk seminggu ke depan. Jadi ini juga cukup lumayan. Nah, tapi kita juga nggak bisa berdiam diri di situ. Jadi kita juga harus riset. Ini masker scuba ini kayak tren gitu. Oke, kita akan main 2 minggu ini masker scuba. Nah, untuk minggu ini saya sudah mempersiapkan lagi tren berikutnya. Jadi nanti mungkin saya kasih bocoran trennya akan masuk ke masker kain. Jadi masker kain seperti ini. Ya, kain seperti ini. Ini saya udah bikin prototipenya. Ya. Teman-teman kalau mau jadi reseller boleh kontak saya di @thesuperboy_86 di Instagram. Boleh jadi reseller, ya. Ini saya bikin sendiri dengan konveksi. Ini harganya juga cukup murah. Kalau mau jadi reseller, monggo bisa kontak saya nanti. Ya, ini udah masker kain udah kita siapkan. Ya, saya udah siapkan. Juga masker kain motif. Bentar. Masker kain motif kayak gini. Nah, ini masker kain motif ya. Juga cukup oke dipakai. Ya. Keren. Jadi udah kita siapkan untuk tren-tren berikutnya kita udah siapkan. Nah, jadi intinya adalah pengusaha terus kreatif, ya, itu yang pertama. Terus kita juga menyiapkan apa lagi kebutuhannya. Ini saya kasih bocoran aja sih tren yang akan masuk ke depan ya. Ini ada sebenarnya sembako. Sembako ini akan jadi tren karena kita akan masuk ke Ramadan, teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan juga paket-paket sembako. Paket-paket sembako kita udah menyiapkan yang akan kita jual juga. Jadi itu bisa teman-teman belajar pakai sembako juga perusahaan-perusahaannya juga udah kita mulai jalankan dan banyak ide-ide lain. Nah, ide ini dapat dari mana sih sebenarnya ya? Dari itu tadi kita tertekan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mencarikan makan ke tim. Jadi sebenarnya dari hasil masker dan lain sebagainya ini hasil penjualannya nanti akan saya rupakan sembako untuk teman-teman yang freelancer ini. Jadi itu sih Pras, menurutku intinya adalah buat teman-teman pesanku jangan nyerah, ya kreatif aja, pasti banyak yang bisa kerja. Intinya ya wis, kalau kita yakin bisa, pasti bisa. Karena saya ingat 2010 sampai 2012 tuh ada yang sering bilang sama saya, kamu kalau yakin itu iso, itu pasti iso. Kalau sih nggak mungkin. Ya orangnya orang ini yang ngomong. Kok kan gue yakin, kon yakin itu pasti iso. Bahkan event kurang 4 jam, raging belum naik, terus ada yang bilang, kon yakin ini pasti iso. Kurang dari 4 jam raging naik, sound nyala, dan akhirnya event berjalan dengan lancar. Itu terjadi. Jadi memang jadi faktor psikis yang istilahnya kalau kita yakin bisa, itu pasti bisa. Nah, intinya sih seperti itu. Kalau dari dalam kita sudah pasti bilang bisa, iso pasti iso. Bismillah ya. Selebihnya terus ya apa kata yang di atas lah. Tapi aku yakin kalau kitanya sudah yakin bisa, itu pasti iso. Jadi gitu teman-teman. Jadi semoga sudah bisa menjawab
di waktu yang singkat ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa namanya, kita harus ngapain selama pandemik ini, usaha kita sepi dan sebagainya, ya harus cari solusi lain. Ya kita harus cari apa namanya alternatif lain. Pinter-pinter lah, karena kalau nggak begitu kita nggak akan hidup. Jadi memang kondisinya ya seperti ini, nggak sama lah ya, kayak persaingan usaha ini duduk persaingan usaha karena ini musuhnya adalah pandemik. Ini musuhnya beda, bukan masalah. Nah, tapi ini lebih ke ya ini musibah. Jadi apa caranya kita bisa survive. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat pesannya Mas Boy tadi, harus optimis. Nah, harus optimis bahwa pasti bisa. Jangan bersaing. Kita budayakan kolaborasi. Ya. Budayakan kolaborasi. Oke. Nah, kolaborasi. Nah, duwe kanca-kancaku dodol iku kok menarik kon iso apa ya wis gandeng. Kancamu apa butuh apa gandeng. Ya, jadi sebenarnya persaingan usaha itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau saya sih mengedepankan konsep kolaborasi. 86 selalu mengedepankan konsep kolaborasi. Jadi siapa aja mau berkolaborasi, ayo kita. Iya, ya, mantep. Intinya adalah kolaborasi. Nah, ya. Jadi udah teman-temanmu ajakan kolaborasi, ajak duet lah. Kalau musuh saya ini, musuhnya adalah corona. Jadi musuhnya bukan bersama pengusaha, musuhnya adalah corona. Jadi itu perlu diingat. Nah, oke lah. Karena waktunya juga nggak banyak. Aku ucapin terima kasih buat Mas Boy. Semoga kita bisa melewati dan semoga apa yang sudah disampaikan sama Mas Boy tadi bisa menjadi pencerahan buat teman-teman. Terima kasih Mas Boy, sukses buat Mas Boy. Ya. Kenapa? Jaga jarak. Pokoknya jaga jarak, jangan bandel agar pandemi ini segera berakhir. Dan kalau harus banget keluar rumah, gunakan masker. Mantap, gunakan masker. Oke, terima kasih Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.